Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Selamat berjumpa kembali untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kaum perempuan, kaum pria pada kebaktian pada kesempatan saat ini. Dan sebelum kita memulai kebaktian kita, sejenak mari kita bersaat teduh. Selesai, mari kita angkat sebuah pujian, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan serta mengungkapkan rasa syukur kita dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, berlimpah-limpah kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mensyukuri untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Untuk alam semesta yang Tuhan berikan, di mana kami bukan hanya tinggal di dalamnya, tetapi juga kami terpanggil juga untuk boleh memelihara dan juga menjaga kelestarian lingkungan yang Tuhan anugerahkan ini, agar semuanya juga boleh memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi kehidupan kami umat manusia. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan Tuhan ini. Demikian juga saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami dapat memahami firman-Mu dan juga melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-33 sampai dengan ke-34. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 33 sampai dengan 34. Ayat yang ke-33 akan dibacakan oleh Pak Eko dan saya akan membacakan ayat yang ke-34. Ya, dipersilakan Pak Eko. Ayat ke-33, ia bersaja tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai ke hisop, yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Selamat berjumpa Pak Eko. Selamat berjumpa Pak Ya, Eko. pada kesempatan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita ditemani oleh Pak Eko di wilayah 8, Pak. 8 ya. Nah, nanti kita akan berkenalan sedikit dengan Pak Eko.
Tapi kembali terlebih dahulu kita akan mencoba mendalami firman Tuhan pada kesempatan saat ini Bapak Ibu, yang kemudian diangkat temanya pada kesempatan saat ini ya berbicara tentang lingkungan hidup ya. Bagaimana kita diajak bahwa Tuhan telah memberikan sebuah anugerah kepada kita, alam semesta dengan beragam, dengan segala isi yang ada di dalamnya, yang tentu saja semuanya itu diperuntukkan untuk manusia. Oleh karena itu kita tidak bisa mengesampingkan peran kita untuk juga memelihara akan alam semesta, alam yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, termasuk segala sesuatu yang adanya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini diungkapkan kepada kita. Nah, tentu mengingatkan kepada kita ada kalanya kita sebagai manusia, pertama-tama kadang-kadang kita kurang bersyukur terhadap alam yang telah Tuhan berikan kepada kita, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kekurang bersyukuran itu misalnya saja ditandai dengan perilaku hidup manusia yang justru ya bukan merawat, memelihara, tetapi merusak alam di mana manusia itu ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan saat ini 1 Raja-Raja pasal 4 ya berbicara tentang kebesaran Salomo. Kita tahu bahwa ada hal yang istimewa yang dimiliki oleh Salomo, yaitu hikmat. Sehingga kebesaran kerajaannya, kemasyhuran namanya itu juga sekali lagi bukan hanya berkaitan dengan istananya yang megah dan segala sesuatu yang dimiliki oleh Salomo, tetapi oleh karena hikmat yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Salomo. Dan teristimewa juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dalam ayat yang kita baca pada kesempatan saat ini ya, bagaimana Salomo juga memberikan sebuah perhatian terhadap alam, terhadap berbagai lingkungan, terhadap berbagai hal yang telah Tuhan ciptakan, yang semuanya itu diperuntukkan bagi manusia. Di dalam ayat yang ke-33 berbicara bagaimana Salomo dia bersajak ya tentang pohon-pohonan sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang-binatang melata, tentang hewan dan juga tentang ikan-ikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, disinilah kita pada kesempatan saat ini akan mencoba mendalami firman Tuhan untuk mensyukuri akan segala hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada kesempatan saat ini. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa berkaitan dengan situasi saat ini, ya, ketika awal-awal pandemi ini ada seruan di mana kita diajak untuk bersatu kita melawan corona, gitu ya. Nah, namun pada kesempatan saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku ada sebuah himbauan yang disampaikan oleh pemerintah dan kita harus bersiap-siap ya. Mungkin kita pernah mendengar istilah new normal gitu ya. Nah, spirit dari new normal ini Bapak Ibu dan saudaraku dapat dikatakan bahwa kalau dulu ya kita menjaga jarak lawan corona itu, tetapi sepertinya sekarang dalam tanda petik ya seolah-olah kita mengajak bahwa kita diajak oleh pemerintah, kita bukan melawan tetapi bersahabat gitu ya. Bagaimana kita mencoba ya menjadikan pandemi ini sebagai sebuah peristiwa yang bukan sesuatu yang jauh daripada kita tetapi yang ada dekat dengan kita, sehingga melalui new normal ini kita diajak juga untuk memulai kehidupan yang baru ya, memulai sebuah kehidupan dalam sebuah pola hubungan yang tentu saja ya yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam situasi-situasi ini tentu ada proses-proses, ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, pandemi ini yang kita lihat ya adalah merupakan juga sebuah proses yang dikatakan ini sebagai sebuah bencana yang ya, boleh dikategorikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh alam ya. Oleh karena situasi yang memang terjadi, sesuatu yang pasti tidak bisa kita hindarkan ya dalam kehidupan kita. Nah, tentu saja dalam situasi yang seperti ini kita diperlukan hikmat untuk bisa
jangan sampai kemudian ya dalam situasi yang sulit ini menjadikan kita putus asa, menjadikan kita kehilangan akal sehat kita, menjadikan kita tidak melihat bahwa sebenarnya juga ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Kita diingatkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan keanekaragam, baik itu tumbuhan, hewan, dan segala sesuatunya. Dan itu semua diperuntukkan untuk manusia. Artinya apa? Artinya manusia kiranya memiliki kreativitas untuk bisa memanfaatkan, ya, dalam tanda petik. Artinya mengolah segala sesuatunya itu untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada begitu banyak potensi yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, ya, kita bisa melakukan sebuah kreativitas agar berbagai anugerah yang Tuhan berikan itu dapat dimanfaatkan untuk sebuah tujuan yang baik, tujuan yang positif. Nah, termasuk juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya, di jemaat kita, ya, dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, ya, kita bersama-sama membentuk sebuah katakanlah grup, ya, kelompok, ya, dari anggota jemaat yang memiliki kreativitas di dalam mengolah makanan, masakan, ya, berbagai hal yang Tuhan anugerahkan sebenarnya, kan, gitu, ya. Berkaitan dengan kebutuhan bahan-bahan pokoknya itu kan sebenarnya juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Yang Tuhan ciptakan ada yang di sekitar kita. Ada yang dari pisang, ada yang dari singkong, ya. Ada sayuran, gitu, ya, dan lain-lain sebagainya yang kemudian itu dikreasikan sedemikian rupa sehingga menjadi olahan-olahan yang tentu saja memberikan bukan hanya nikmat, gitu, ya, tetapi yang utama adalah sehat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, nah, pada kesempatan saat ini dihadirkan di tengah-tengah kita Pak Eko, ya. Nah, nanti kita bisa berkenalan dengan Pak Eko yang ada di wilayah 8, ya. Di jemaat GKP Immanuel Karawang sudah berapa lama kira-kira Pak Eko? Hampir 13 tahun. Wah, hampir 13 tahun, gitu, ya, sudah menjadi jemaat di GKP Immanuel Karawang ini. Nah, Pak Eko ini adalah salah satu dari anggota jemaat kita yang tergabung dalam PEJ, begitu, ya, dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita nanti akan mendengar bagaimana kisah perjuangan, gitu, ya, yang dilakukan oleh Pak Eko di dalam segala upaya-upaya kreativitas yang bisa dilakukan, sehingga tentu saja pada akhirnya memberikan bukan hanya dampak secara ekonomi, ya, tetapi utama juga ada hal-hal yang lain nanti yang akan bisa disampaikan oleh Pak Eko sendiri. Silakan Pak Eko, bisa berbagi pengalaman. Baik, Pak. Terima kasih Pak Pendeta, ya, untuk waktunya, untuk sekedar sharing saja dan merupakan kesaksian bagi saya sendiri nih, Pak, ya. Jadi awal mulanya memang usaha ini sudah saya jalani itu kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun ini saya itu berdagang online. Cuman baru pegang 2 produk saja, Pak. Nah, sambil jalan saya pengen ngelobi yang nambah produk lagi. Cuman seiringnya waktu itu tidak pernah disetujuin, Pak. Terus datanglah bencana pandemi COVID-19 ini, yang ujung-ujungnya kan berdampak ke pekerjaan saya yang kurang lebih sampai sekarang sudah hampir 3 bulan, Pak, diliburkan. Ya. Nah, terus dampak ke dagangan saya juga tidak laku sama sekali, Pak, alias vakum, nggak laku sama sekali. Itu sampai di grup WA-nya wilayah 8 itu ada pengumuman dari Bapak Majelis kalau akan ada semua grup lagi untuk jual beli di lingkup Gereja Kristen Pasundan. Waktu itu langsung saya daftar ke Bu Penny. Entah saya belum punya gambaran untuk yang saya jual apa, karena yang sekarang aja berhenti total gitu. Pokoknya saya daftar dulu, saya nggak berpikir nanti yang saya jual apa, yang penting ada 2 yang produk itu, 2 produk itu. Puji Tuhan, malam daftar, paginya yang supplier yang 1 tahun ke belakang itu saya lobby untuk supaya saya dapat menjual produknya itu menghubungi saya, Pak. Dan mereka
menawarkan bahwa mereka sanggup untuk menyuplai saya untuk produk yang merek satunya lagi. Gitu kan, sampai dengan pengiriman pertama itu datang nggak nyampe 24 jam langsung habis Pak barangnya Pak. Dan saya berpikir kalau seperti ini terus saya memenuhi kebutuhan penjualan gimana? Ya udahlah, pokoknya saya serahkan kepada Tuhan semua. Nggak nyampe 3 hari saya di Messenger lagi Pak, beda supplier, tapi dia sanggup untuk nyuplai saya. Saya nggak berpikir negatif ke orang. Ya udah Pak, kalau sanggup ya udah kirim saya. Saya pengennya sekian, dipenuhin sama mereka Pak. Dan puji Tuhan sekali kirim itu nggak nyampe 3 hari habis juga. Saya berpikir lah, kayak gini terus saya juga harus bisa nambahin produk yang lain gitu. Dan harapannya yang produk-produk baru bisa terus tambah. Mungkin saya kembali ke belakang, yang awalnya barang saya tadi tak laku sama sekali itu bikin stres juga Pak. Jadi kurang lebih hampir sebulan Pak saya nggak bisa tidur. Ya. Karena ya udah diliburkan dari pekerjaan, terus barang nggak laku, apalagi ditambah kondisi yang seperti ini. Jadi seakan kan berpikirnya itu macam-macam Pak. Seperti kok barang saya nggak laku nih, apakah ada yang mengguna-guna gitu Pak. Tapi saya punya pegangan kuat bahwa kuasa Tuhan lebih kuat dari apapun, itu yang saya pegang. Nah terus dari itu tahu-tahu loh ada informasi kalau ada akan PEJ tadi Pak, pemberdayaan ekonomi jemaat. Ya tadi saya daftar dan sampai sekarang. Dan puji Tuhan dari yang awalnya 2 merek itu saya sekarang sudah pegang 4 merek dengan 8 produk Pak. Jadi terus bertambah. Terkait produk-produk yang variatif itu sebenarnya saya hanya pasar aja, saya ikutin. Saya sebenarnya kalau kemampuan marketing juga nggak ada, basicnya saya orang teknik, cuman ya udah saya pokoknya jalanin aja gitu Pak. Dan puji Tuhan semuanya hanya pakai pola pikir dasar aja. Yang penting di Karawang ini belum ada dan yang unik itu aja yang saya pasarin Pak, itu aja mungkin yang. Dan puji Tuhan sampai sekarang prinsip penjualan saya itu bukan untuk saya sendiri, saya pengennya ada yang bisa saya bantu dari hasil yang saya dapatkan, mungkin bisa menambah berkat bagi orang lain juga. Mungkin itu Pak yang perlu saya sharing Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi Salomo dengan hikmatnya ia mampu membuat sebuah sajak-sajak yang begitu luar biasa, ya, sehingga kemudian itu bisa melantunkan sebuah pujian dan menggambarkan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan atas segala ciptaannya. Nah, dan itu ternyata juga menjadi daya tarik tersendiri bagi begitu banyak bangsa-bangsa lain untuk datang menjumpai Salomo. Nah, dalam apa yang disampaikan oleh saudara kekasih kita ini, Pak Eko, ya, memberikan sebuah gambaran kepada kita, ya, bagaimana sebenarnya Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada kita begitu banyak keragaman, ya, ciptaan-ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, tergantung bagi kita sekarang sebagai manusia, perlu kita hikmat untuk bisa kemudian mengolah semuanya itu dengan kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak, memberikan manfaat bagi kita sebagai manusia. Nah, kreasi-kreasi yang diungkapkan tadi, yang juga yang dikembangkan di PEJ ini, ya, di pemberdayaan ekonomi jemaat, ya. Ya, tadinya kan online gitu ya, olahan masakan online gitu ya. Tetapi kemudian kita memutuskan supaya PJ ini menjadi PJ Sabilulungan. Ya, menarik juga nih ya, ada kata sabilulungannya gitu ya. Bahwa dalam sabilulungan ini rupa-rupanya Bapak Ibu di antara sesama anggota PJ ini, ya, jemaat-jemaat yang tergabung dalam PJ ini, satu ya, mereka ada yang saling kemudian mencoba untuk memesan gitu ya, produk-produk dari teman-temannya yang lain untuk merasakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ternyata juga di antara satu dengan yang lain memberikan support gitu ya, memberikan sebuah semangat gitu ya, dan juga dukungan ya, topangan gitu ya, membantu juga. Tidak ada salahnya kita untuk memberikan menawarkan juga gitu ya, mempromosikan produk-produk teman-teman kita lain kepada relasi-relasi yang kita punya.
Dan juga menarik dari PEJ ini gitu ya, pada akhirnya juga kenapa ada kata salib lulungan, ternyata juga untuk menghantarkan pesanan-pesanan itu juga melibatkan jemaat kita ya. Iya, betul, Pak. Jemaat kita yang punya kendaraan bermotor, yang tadinya pekerjaannya ojek online, tapi juga mereka bisa melakukan itu. Nah, inilah yang menurut saya juga menjadi sebuah penting ya dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan sudah menganugerahkan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan biarlah hikmat Tuhan yang akan menopang dan menolong kita agar dalam situasi ini juga kita tetap bisa menunjukkan kreativitas kita dan memberi dampak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya dengan dihantarkan oleh nats yang mengingatkan kepada kita bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 55. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan dalam rasa syukur kami boleh menyatakan itu melalui persembahan. Biarlah ini boleh bermanfaat di dalam menopang pelayanan jemaat Tuhan yang ada di GKP Immanuel Karawang. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, pada kesempatan saat ini kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana Salomo juga diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga ia pun bisa melihat segala alam semesta yang Tuhan berikan ini, dan kemudian ia rangkai itu menjadi sebuah sajak dan puisi-puisi yang indah yang menunjukkan kemahabesaran, kemahakuasaan Tuhan. Dan ini juga menjadi sebuah kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga saat ini ya Tuhan, kami juga boleh mensyukuri bahwasanya Tuhan pun melimpahkan kepada kami alam lingkungan yang begitu beragam, yang memberikan kepada kami berbagai sumber daya dan juga bahan-bahan yang sangat bermanfaat yang mendukung di dalam proses menjalani kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah dengan hikmat dari Tuhan akan menopang dan menolong kami juga untuk bisa mengelola dan juga memanfaatkan segala sesuatunya itu untuk tujuan kehidupan kami yang baik. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, pada kesempatan saat ini kami pun ingin berdoa untuk upaya pembangunan pemberdayaan ekonomi jemaat melalui berbagai hal yang dilakukan terkait dengan olahan, masakan, makanan, sayuran dan juga berbagai hal, produk-produk yang dihasilkan oleh kreativitas anggota jemaat kami, untuk kemudian juga ini bisa menopang dan menolong saudara-saudara yang lain yang memiliki keterbatasan waktu untuk memasak, untuk pergi ke pasar, sehingga melalui media ini juga dapat terbantu. Bahkan juga melalui PEJ yang dilakukan di jemaat kami ini juga menjadi wadah, menjadi sarana kebersamaan di antara satu dengan yang lain untuk saling mendukung, untuk saling menopang dan juga saling membantu. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, biarlah kiranya Tuhan memberkati segala upaya-upaya ini agar pada akhirnya juga nanti menjadikan berkat dalam kehidupan kami, baik untuk jemaat maupun juga untuk gerejamu ini. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami pun ingin berdoa untuk berbagai upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan virus corona ini, khususnya dalam persiapan menuju ke new normal.
Biarlah Tuhan Engkau juga memberi kami hikmat agar dalam persiapan-persiapan kami menuju fase new normal ini, kami juga bisa mengeksplorasi berbagai kreativitas kami, khususnya juga melihat situasi pandemi ini bukan halangan untuk menunjukkan kreativitas dan juga berbagai inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, yang mendatangkan juga manfaat bagi kehidupan kami secara pribadi maupun juga dalam kehidupan persekutuan ini. Kami juga teringat saudara-saudara kasih kami yang sakit, agar Tuhan juga menopang dan menguatkan mereka dalam setiap keberadaannya. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan juga menguatkan dan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita sambut berkat Tuhan dengan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kebaktian kita selesai. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online selanjutnya untuk KPP dan Kompria. Tuhan Yesus memberkati kita.